Renungan Harian Katolik, Rabu 8 April 2026. Kebutaan rohani. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lukas 24 ayat 25. Saudara-saudara, kita mungkin pernah melihat atau berhadapan dengan orang buta. Berhadapan dengan mereka, terkadang kita menganggap remah. Namun, sikap tersebut kiranya kurang tepat untuk zaman sekarang. Di balik kekurangan fisik, ternyata ada dari mereka yang mempunyai segudang kemampuan, yang dapat saja melebihi orang normal. Sebagai contoh, ada seorang buta yang mampu memijat, bermain alat musik, main tenis, dan lain-lain. Para murid yang notabene dekat dengan Yesus masih juga mengalami kebutaan rohani. Pada Injil hari ini dikisahkan, Yesus yang menampakkan diri kepada dua murid, Kleopas dan seorang yang lain, kembali ke Emmaus. Yesus yang telah bangkit tidak mampu mereka kenali. Bahkan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Mereka tidak mengenali Mesias harus menderita sebelum dimuliakan. Mereka baru sadar bahwa hati mereka berkobar-kobar setelah Yesus meninggalkan mereka. Pengalaman dua orang murid ialah pengalaman alamiah. Kita mungkin seperti kedua murid tadi. Kita terkadang mengalami kebutaan rohani. Di saat-saat susah sebenarnya Yesus hadir dan membantu kita, namun hati kita kurang terbuka dan kurang peka dalam merasakan sapaannya. Kita hanya mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Kita kurang mengandalkan kuasa Tuhan dalam pergulatan hidup kita. Betapa indahnya jika hati kita pun berkobar-kobar mendengar sapaan Tuhan, seperti dua murid itu. Injil hari ini kembali menyapa kita dengan penampakan Yesus kepada dua muridnya. Sayangnya, Yesus dianggap seorang peziarah yang pulang kembali dari hari raya di Yerusalem. Kedua murid itu tidak mengenalnya. Yesus yang bangkit membuat mereka mengalami kebutaan rohani, karena mereka kurang percaya akan kebangkitan Kristus dari kematiannya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit tidak dapat dimengerti oleh para murid. Inilah sebuah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah. Tubuh Yesus telah diubah sama sekali oleh kebangkitan. Dengan demikian, diperlukan suatu anugerah mata yang baru untuk mengenali Yesus yang bangkit. Pengenalan akan Tuhan memang tidak bergantung pada kenyataan, apakah Ia dapat dilihat secara alamiah atau tidak. Inilah inti dari iman kita, bahwa kita percaya dan meyakini Kristus telah bangkit. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, kerap kali kita meminta tanda yang dapat dilihat guna menambah keyakinan kita kepada Kristus. Model iman yang macam inilah yang dihadirkan oleh dua murid yang berjumpa dengan Yesus. Mereka melulu menggunakan mata jasmani untuk mengenali Yesus. Padahal jauh lebih penting dan hebat bila kita mampu mengenal Dia dengan mata batin kita, sehingga kita sanggup mengatakan, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Pengenalan dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dalam pemecahan roti dan baptisan mendatangkan sukacita yang harus diwartakan. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu juga telah mengembangkan iman para murid. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus zaman ini yang seharusnya tetap percaya akan kuat kuasanya dan terus menjadi saksi-saksinya. Kita masih dalam oktav Paskah. Selama 1 minggu ini kita diajak untuk merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus. Merenungkan dan menyadari bahwa Yesus telah disalibkan, dibangkitkan Bapa, dan tetap menyertai kita dengan cara berbeda. 50 hari setelah Paskah, Yesus yang bangkit akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai gerejanya dan kita semua. Marilah kita membuka hati kita pada kehadiran Yesus yang menyembuhkan, juga membuka hati kita pada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan, bantulah kami untuk menolong sesama yang kurang berpengharapan, agar mereka sanggup mengalami kebangkitan-Mu
dan memuliakan nama-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.